Polisi pun menjawab pertanyaan mengapa mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas tertabrak justru menjadi tersangka. Berdasarkan keterangan beberapa saksi dan melalui gelar perkara 3 kali, Dirlantas Polda Metro Jaya menyimpulkan Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, mahasiswa Universitas Indonesia melajukan motornya dengan kecepatan lebih kurang 60 km per jam di tengah kondisi sedang gerimis. Tak diduga saat hendak belok kanan, Hasya mengerem mendadak. Akibatnya Hasya tergelincir dan jatuh. Setelah itu tergelincir, dia jatuhnya ke kanan. Karena kelalaiannya si Muhammad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Bukan kelalaiannya si Pak Eko, gitu loh. Jadi ini kelalaiannya si Hasan sendiri. Pertama, dia kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Pada saat malam itu, dia berjalan sama temannya, rombongan. Tiba-tiba ada orang belok, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sehingga dia jatuh sendiri, sehingga dialah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pacaran dengan suami saya. Sementara itu keluarga Muhammad Hasya merasa terpukul soal penetapan tersangka anaknya dan pemberhentian kasusnya. Pengacara dan keluarga Hasya menilai penetapan tersangka pada Hasya dinilai cacat hukum. Pasalnya pihak keluarga mengaku tidak pernah mengetahui proses hukum yang berjalan hingga adanya penetapan tersangka dan SP3. Ada surat tanda penerimaan laporan polisi. Tapi sampai sekarang laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti sampai detik ini. Nah, selanjutnya berjalannya ketika kami ketemu dengan Pak Adi, kami kemudian melakukan investigasi juga seperti apa sih kasus ini. Kami menemukan banyak kesalahan prosedural.